Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Susandi selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, saya, Intan Nusantara Dewanti, akan berpidato singkat mengenai remaja dengan kesehatan mentalnya. Tentu saja kalian semua sudah tahu dan paham apa itu kesehatan mental. Remaja adalah fase kehidupan yang berat. Banyak hal yang harus disesuaikan oleh remaja, baik secara fisik maupun mental. Bagi seorang remaja, kesehatan mental tidak kalah penting dari kesehatan fisik. Kesehatan mental memegang peran penting dalam diri remaja, di mana merupakan fase peralihan dari anak menuju dewasa, sehingga banyak sekali terjadi perubahan, mulai dari perubahan fisik, hormonal, kognitif atau kecerdasan, emosi, dan juga perilaku. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mental illness seorang remaja. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah penyebab paling kuat gangguan ini. Dan ini termasuk dengan bagaimana pesatnya pemberitaan di internet dan media massa. Arus informasi yang mudah didapat kadang bisa membawa dampak negatif pada perkembangan mental seorang remaja, dan akibatnya juga bisa fatal. Salah satunya adalah mengakhiri hidupnya sendiri. Kadang remaja tak berpikir panjang saat mengalami gangguan mental yang berat. Mereka mencari solusi yang menurut mereka paling tepat, dan bunuh diri kerap dipilih sebagai solusinya. Adapun faktor penentu lainnya termasuk kondisi rumah tangga dan kekerasan seksual yang rentan menimpa para remaja. Ada beberapa contoh gangguan mental yang kerap terjadi pada remaja. Yang pertama adalah depresi, yang kedua adalah skizofrenia, yang ketiga adalah gangguan kecemasan, keempat gangguan bipolar, dan yang kelima adalah gangguan tidur. Tapi ini semua tentu saja harus sesuai diagnosa dari ahlinya, psikolog ataupun psikiater. Tidak boleh self-diagnosa. Mungkin remaja cenderung ketika merasa stres yang terlalu berat atau perubahan mood yang mungkin dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia harus melihat informasi melalui internet, lalu dia berpikir bahwa ternyata aku sedang mengalami ini, aku sedang mengalami gangguan kecemasan, atau aku sedang depresi, ataupun aku sedang bipolar. Itu yang dinamakan self-diagnosa atau mendiagnosa diri dia sendiri berdasarkan melihat atau membaca artikel. Itu sangat tidak diperbolehkan karena justru itu cenderung akan membuat kondisi remaja atau kondisi anak tersebut menurun atau down yang biasa disebutkan pada umumnya. Justru itu yang akan membuat remaja mengalami stres atau mungkin gangguan mental benar-benar akan terjadi pada anak ini. Makanya jika kita atau kalian mengalami hal yang sama atau mungkin hal yang kalian baca melalui internet atau artikel, segera saja mencari pertolongan. Jangan self-diagnosa. Itu benar-benar tidak diperbolehkan. Lalu tentu saja semua itu ada tips untuk menjaganya. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental pada remaja. Yang pertama, yang paling utama adalah katakan hal positif pada diri sendiri. Kedua, tuliskan hal-hal yang patut untuk disyukuri. Ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Lalu keempat adalah olahraga. Yang kelima, terbuka pada seseorang yang kamu percaya. Lalu yang keenam, tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu sangat-sangat efisien untuk menjaga kesehatan mental pada remaja. Percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa untuk melewati semua ini. Percaya bahwa ini hanya fase. Ketika kita benar-benar merasa sedang tidak merasa baik-baik saja, segera cari pertolongan, jangan menunggu sampai parah. Karena kesehatan mental itu benar adanya, gangguan mental itu benar adanya, mental illness atau mental disorder itu benar adanya. Jadi jika kita merasakan hal itu, segera cari pertolongan.
Sekian pidato dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.